Bapak penabur, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Dan pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang teks diskusi. Namun sebelum kita melanjutkan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terus menjaga dan memelihara kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa karena kami kembali lagi bisa belajar melalui media online ini. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari bisa menjadi berkat bagi kami bisa memahaminya dengan baik, dan kami bisa menjalankannya itu, menerapkannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai senantiasa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seluruh siswa sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi teks diskusi, menjelaskan isi teks diskusi, menjelaskan struktur teks diskusi, menjelaskan ciri bahasa atau unsur kebahasaan teks diskusi. Kita lihat pertama pengertian diskusi secara umum. Diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan untuk memahami suatu masalah, menemukan sebab dan mencarikan pemecahannya. Dalam hal ini, diskusi merupakan keterampilan berbicara. Nah, dengan teks diskusi. Teks diskusi merupakan sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai satu hal. Pendapat tersebut terdiri dari pendapat setuju dan pendapat tidak setuju, pro atau kontra. Fungsi teks diskusi yaitu melihat sebuah masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari kesepahaman atau kesepakatan antara pendapat yang mendukung dan pendapat yang tidak mendukung. Selanjutnya, mari kita lihat struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari pertama, isu yang terdapat masalah di dalamnya. Kedua, argumen pro atau setuju. Ketiga, argumen kontra atau menentang. Dan keempat, simpulan atau rekomendasi. Lihat satu persatu struktur ini. Dalam struktur isu, teks diskusi berisikan masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Jika Anda ingin menulis sebuah teks diskusi, ada baiknya memilih topik permasalahan yang kontroversial sehingga Anda memiliki banyak argumen, baik argumen yang mendukung ataupun argumen yang bertentangan. Contoh topik masalah, siswa tidak boleh membawa ponsel ke sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Kedua, argumen pro atau pendapat yang mendukung. Pada bagian ini, kita dituntut untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang masalah yang sedang kita bahas. Jika dalam isu berisikan masalah, siswa tidak boleh membawa ponsel ke sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, selanjutnya, dalam argumen pro, harus menjelaskan lebih rinci tentang ponsel yang bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas.
ketiga, argumen kontra atau pendapat yang menentang. Pada bagian ini, pendapat yang disampaikan menentang isu atau masalah. Jika pada bagian pro, ponsel dianggap memberikan efek negatif terhadap siswa, maka pendapat kontra berisi argumen mengenai manfaat positif ponsel untuk siswa. Misalnya saja, menjabarkan tentang ponsel bisa memudahkan siswa dalam mencari informasi di internet tentang mata pelajaran yang sedang dibahas. Keempat, simpulan yang berisi rekomendasi atau saran. Pada bagian simpulan ini, kita mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang dibahas agar kesimpulan yang kita ambil tidak lagi mendatangkan masalah baru. Pada topik masalah di bagian isu pertama, kita bisa memberikan saran atau kesimpulan dengan menuliskan sekolah memperbolehkan siswa membawa ponsel asal tidak diaktifkan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Itu tadi struktur dari teks diskusi. Selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Pertama, penggunaan istilah-istilah umum terkait dengan topik diskusi. Kedua, kalimat yang menunjukkan suatu perbandingan atau pertentangan. Ketiga, penggunaan konjungsi pertentangan atau perlawanan. Misalnya konjungsi tetapi, tapi, namun, akan tetapi, padahal, sedangkan, melainkan, meskipun, dan walaupun. Keempat, penggunaan kata-kata yang mendukung atau menolak argumen. Kelima, penggunaan kata kerja aksi. Misalnya, menyebabkan dan mengakibatkan. Keenam, penggunaan kata rujukan. Misalnya, kata ini, itu, tersebut, di sini, di sana, dia, mereka, dan lain sebagainya. Ketujuh, penggunaan kata modalitas atau derajat kepastian untuk menunjukkan seberapa pasti pernyataan tersebut. Misalnya, kata tentu, sungguh, pasti, sebenarnya, mari, sebaiknya, mungkin, barangkali, dan mustahil. Nah, coba kita baca bersama-sama contoh teks diskusi di bawah ini. Teks diskusi ini dengan judul Telepon Seluler dan Anak-anak. Silakan dibaca. Nah, itu tadi contoh teks diskusi. Bisakah kalian menentukan struktur teks diskusi telepon seluler dan anak-anak? Ya, kita lihat pada paragraf pertama, di situ ternyata terdapat isu atau masalah. Pada paragraf kedua, terdapat argumen pro. Paragraf ketiga, terdapat argumen kontra. Dan paragraf keempat atau paragraf terakhir merupakan bagian kesimpulan. Dengan ciri kebahasaan teks diskusi tersebut. Nah, terdapat istilah umum yang terkait dengan topik diskusi, yaitu telepon seluler atau ponsel, teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Terdapat kalimat perbandingan atau pertentangan. Contohnya, hampir semua manusia di dunia ini menggunakan ponsel termasuk anak-anak.
Namun, pemberian ponsel kepada anak-anak menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ketiga, penggunaan konjungsi pertentangan atau perlawanan. Contohnya, namun, akan tetapi, dan lain sebagainya. Keempat, kata-kata yang mendukung, belum cukup umur, akan merusak masa kanak-kanak. Kata-kata yang menolak argumen, membantu mereka menjadi pintar, dan lain-lain. Kata kerja aksi, memudahkan, menggunakan, menimbulkan, dan lain-lain. Kata rujukan, ini, mereka, tersebut, di atas, dan lain sebagainya. Dan terakhir kata modalitas, yaitu menyayangkan, seharusnya, sangat, harus, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang materi teks diskusi dan juga kita sudah melihat contoh teks diskusi secara struktur dan ciri-ciri kebahasaannya. Selanjutnya, buatlah teks diskusi dengan topik perlukah melakukan penutupan akses masuk maupun keluar atau lockdown suatu daerah yang terdampak COVID-19. Harus dicermati struktur dan ciri kebahasaan dari teks diskusi. Dan yang kedua, silakan kerjakan LKS pilihan ganda tentang teks diskusi. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menyertai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, ilmu yang telah kami dapat itu menjadi berkat bagi kami dan kami bisa menerapkan ilmu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong sertai kami, berikan perlindungan, kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami senantiasa bisa terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.